Perhatikan ayat yang ke-16, saudara. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh tersebut, untuk merayakan hari raya Sukkot. Dan akan terjadi bahwa dia yang tidak naik dari kaum-kaum di bumi ke Yerusalem untuk bersujud kepada Raja Yahweh tersebut, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Dan jika kaum dari Mesir tidak naik dan tidak masuk, maka atas mereka tidak akan ada tulah yang Yahweh timpakan kepada bangsa-bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari raya Sukkot. Inilah dosa Mesir dan dosa setiap bangsa yang tidak naik untuk merayakan hari raya Sukkot. Hari raya Sukkot adalah hari raya pondok daun, adalah hari raya tabernakel, di mana Yahweh telah menjadikan agendanya digenapi, di mana juru selamat telah datang. Saudara tidak akan memahami jika Roh Kudus tidak membuka pikiran saudara untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kembali, mari nikmati apa yang Yahweh sudah sediakan bagi saya dan saudara. Karena di dalam Maleakhi 4, Maleakhi 3 ayat 16 sampai ke 18, dia berkata, kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya. Dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh, dan bagi mereka yang menghormati namanya. Dan mereka akan menjadi milikku. Yahweh tersebut berfirman, sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga, dan aku akan berbelas kasihan kepadanya seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani dia. Saudara mau membaca firman yang lebih lagi di dalam Maleakhi 4 ayat yang kedua, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebab lihatlah, hari itu datang menyala seperti tungku perapian, dan semua orang yang angkuh dan setiap orang yang berbuat kejahatan akan menjadi sekam, dan hari yang datang itu akan membakar mereka. Yahweh tersebut berfirman, hari itu akan datang meninggalkan baik akar maupun cabangnya. Tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit, kesembuhan akan terdapat pada sayapnya, dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak-anak lembu dari kandang. Kamu akan berjingkrak dan kamu akan menginjak-injak orang-orang yang jahat, karena mereka akan menjadi debu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang sedang aku siapkan, Yahweh tersebut berfirman. Pada saat setan membuat kejatuhan bagi kehidupan Adam, lalu Yahweh mengatakan bahwa keturunan perempuan itu akan menjadi musuhmu. Dia akan menginjak-injak kepalamu, dan ular akan menyerang tumitnya. Saudara perhatikan bahwa apapun yang Yahweh firmankan, dia akan genapi. Berbahagialah saya dan saudara jika pada akhirnya segala sesuatu yang disembunyikan berabad-abad dengan pencurahan Roh Kudus, setiap orang yang menanti-nantikan dan mencari kebenaran pribadinya, tidak bisa tidak, Yahweh akan bukakan dengan penuh kemurahannya. Dan sebabnya berbahagialah saya dan saudara jika pada akhirnya dia menuntun saya dan saudara untuk kembali kepada kebenaran firman-Nya melalui pergerakan Roh Kudus-Nya yang membawa saya dan saudara kembali untuk membaca firman-Nya, membaca kitab suci-Nya, merenungkannya siang dan malam dari Kejadian sampai Wahyu. Diberkatilah kita semua yang menanti-nantikan kedatangannya dengan penuh cinta, dengan penuh penghormatan, dengan penuh kasih setia di dalam Roh Kudus. Yahweh memberkati.
Amin.